Di situ mulailah tumbuh dalam tanda kutip itu kopi-kopi pangku. Mungkin teman-teman sudah tahu kan kopi-kopi pangku itu apa sih yang dimaksud. Nah, tempat-tempat itu yang menurut teman-teman Oda dan Odif juga mengutarakan kalau itu adalah salah satu tempat yang berisiko sebenarnya. Tapi begitu proyek dibangun, hutan dibabat, daerah resapan mulai berkurang, jadi dari situ kemudian mencemari sungai, mungkin juga nggak bening, tapi paling tidak itu menjadi sumber air bersih mereka. Sekarang tuh sudah coklat, sudah bercampur lumpur tanah liat gitu. Kemudian nah, baik teman-teman semua, di sini langsung saja saya sudah tidak sabar nih ingin menanyakan langsung bagaimana sih kondisi di lapangan terkait topik yang sudah saya sampaikan tadi, karena pastinya di balik pembangunan atau proyek ini ada dampak positif yang kita rasakan tentunya untuk kebaikan kita, namun pasti juga ada dampak negatifnya. Nah, bagaimana mungkin dari pertama dari Mas Dadang terlebih dahulu terkait kasus HIV ini, Mas? Jadi kerangka pikirnya sederhana sebenarnya soal mengapa HIV ini bisa meningkat. Di mana ada pembangunan, di situ ada pertambahan jumlah penduduk. Entah itu nanti akan menetap atau hanya sebagai pekerja. Sederhananya seperti itu. Jadi sampai di bulan November 2024 itu sampai ada 24 kasus lagi penambahan baru. Mungkin pemerintah melihatnya itu bukan angka yang besar, apalagi untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tapi seharusnya jika kita berkaca pada kasus ini, harusnya ada upaya pencegahan sejak dini. Nah, sayangnya itu saya melihat sepertinya kurang dilakukan. Nah, ironisnya adalah di mana ada pembangunan juga di situ saya dapat informasi dari teman-teman sahabat-sahabat Oda dan sahabat-sahabat Odif, beberapa komunitas di situ mulailah tumbuh dalam tanda kutip itu kopi-kopi pangku. Kopi-kopi pangku, mungkin teman-teman sudah tahu kan kopi-kopi pangku itu apa sih yang dimaksud. Nah, tempat-tempat itu yang menurut teman-teman Oda dan Odif juga mengutarakan kalau itu adalah salah satu tempat yang berisiko sebenarnya. Nah, kita tahu sendiri manusia juga kan punya kebutuhan biologis ya, apalagi mungkin benar atau tidak, mungkin ada teman-teman yang akhirnya punya kebutuhan biologis dan ingin disalurkan ke tempat-tempat seperti itu. Kita tidak tahu apakah itu sehat atau tidak. Bukan dalam arti ini, dalam maksud saya menjas teman-teman yang bekerja di bidang itu atau di sana itu tidak bersih, bukan dalam artian itu. Tapi ini sebenarnya kembali ke sudut pandang masing-masing ya. Ini kayak dua sisi mata koin ini. Satu sisi kalau ini dibiarkan, ini bahaya nih, karena jika HIV AIDS, obat HIV kan sampai sekarang kan belum ditemukan ya. Iya. Adanya upaya pencegahan. Nah, obatnya ada, tapi untuk menekan virusnya, tapi tidak untuk membersihkan sepenuhnya. Pemerintah tuh sudah mulai aware, sudah mulai perhatian. Oh, ternyata dari pembangunan ini tuh ada dampak lainnya gitu. Bukan cuma soal lingkungan, bukan masalah hutan Kalimantan yang habis, ada juga dampak kesehatan yang ditimbulkan. Ada masalah sosial juga yang ditimbulkan di situ. Nah, kalau dari saya makanya menulis kemarin soal HIV, lebih penekanannya itu. Oke, nah kalau untuk dari tanggapan ya mungkin dari teman-teman pekerja konstruksinya sendiri, apakah Mas mendapatkan respon langsung mengenai hal ini atau bagaimana respon masyarakat setelah membaca tulisan dari Mas nih? Mas pernah dapat masukan seperti apa nih terkait bacaan Mas yang buat ini? Kalau dari teman-teman pekerja sendiri, saya kemarin nggak sempat dapat ya. Bahkan dari pihak otorita pun sebenarnya saya sudah upaya konfirmasi dan saya ada membuat melalui via telepon, ada juga melalui bersurat. Saya meminta untuk upaya konfirmasi bagaimana ini
harusnya ada sisi jawaban lah dari pihak otoritas terkait masalah ini. Sayangnya beberapa kali dijadwalkan sampai tulisan ini memakan tengah waktu, tidak ada tanggapan jelas. Akhirnya saya mengirimkan via teks, saya isi list pertanyaan, saya kirimkan ke otorita dan itu dijawab. Alhamdulillah dijawab, walaupun jawabannya pun saya anggap sepertinya normatif saja Seadanya ya. gitu ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya ingin beralih dulu ke Mbak Kartika nih terkait pencemaran air ya di kawasan Sungai Pemaluan. Itu bagaimana kondisinya di sana, Bu? Ya, jadi dengan ditetapkannya ibu kota negara ke Kalimantan Timur, banyak problem yang kemudian muncul gitu. Di tengah megahnya mega proyek IKN ya, sebagian besar dari kawasan IKN itu kan hutan ya. Dengan adanya mega proyek, hutan-hutan dibabat, sungai-sungai akhirnya juga tercemari. Wah, Kalimantan Timur nih jadi ibu kota pasti akan sangat berkembang, akan sangat maju, senang dan lain sebagainya. Iya benar, itu untuk kota-kota yang jauh dari wilayah utama pembangunan mega proyek itu. Tapi untuk masyarakat desa yang ada di situ, itu seperti petaka yang tiba-tiba datang, kemudian mengganggu ketenangan hidup mereka gitu. Yang paling sederhana tapi sangat dibutuhkan itu air bersih. Jadi saat itu mencoba untuk ada di lingkungan masyarakat desa Pemaluan, kerasa banget bahwa ternyata air bersih itu sangat sulit mereka dapatkan setelah proyek IKN dibangun gitu. Jadi semakin dikebut proyek IKN, maka semakin sulit mereka mendapatkan air bersih. Kenapa begitu? Karena ternyata selama ini mereka memanfaatkan sumber air bersih itu dari sungai. Mereka dapat air bersih dari sungai, mereka bisa mendapatkan penghasilan kehidupannya dari sungai. Mereka sebagai nelayan, mereka bisa dapat ikan di situ, bisa dapat udang di situ gitu. Tapi begitu proyek dibangun, hutan dibabat, daerah resapan mulai berkurang, kemudian kan dilakukan penimbunan ya. Jadi dari situ kemudian mencemari sungai, mungkin juga nggak bening, tapi paling tidak itu menjadi sumber air bersih mereka. Sekarang tuh sudah coklat, sudah bercampur lumpur tanah liat gitu. Kemudian mau nggak mau akhirnya mereka memanfaatkan embung seperti kolam buatan, seperti waduk yang selain ada sumber airnya juga walaupun kecil ya, kalau yang ada di Pemaluan, mereka mengharapkan dari air tada hujan, dan kondisinya juga menurut saya kurang layak untuk sebagai sumber air bersih. Tapi mau nggak mau tidak ada pilihan, itu yang kemudian menjadi sumber air bersih mereka. Dan ternyata nggak sampai di situ gitu, bukan kemudian mereka ya sudah deh sungai kotor kita bisa pakai air dari embung. Ternyata nggak kayak gitu. Untuk dapat air embung mereka juga mesti rebutan, kebutuhan airnya juga tinggi gitu dari proyek itu. Dan mereka nggak punya sumber air untuk memenuhi kebutuhan pembangunan proyeknya. Jadi ambillah juga dari embung, akhirnya rebutan lah sama warga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harganya jadi tinggi, harganya jadi naik. Bahkan kadang-kadang mau tidak mau mereka harus pakai air isi ulang untuk bisa mandi. Masyarakat yang penghasilannya dari bertani, yang mungkin kalau kita hitung-hitung penghasilannya berapa sih sebulan, kemudian dia harus mandi pakai air isi ulang yang harganya 5.000, 10.000, itu kan cukup luar biasa ya. Cuman memang sekompleks itu dampak dari pembangunan IKN ini. Bagaimana mereka mencemari sungai yang tadinya mereka tidak hanya bertani tapi dia juga bisa jadi nelayan, itu nggak bisa dia lakukan lagi karena ikan-ikan juga sudah mati gitu kan. Jadi kalau kita berdiskusi dengan otorita, dengan balai sungai BWS gitu, mereka menyampaikan bahwa sumber air untuk proyek IKN itu nanti akan diambil dari bendungan-bendungan yang dibangun gitu. Tapi kan nyatanya sampai sekarang juga bendungan itu belum termanfaatkan sama masyarakat. Nah, tantangan terberat di IKN adalah karena sekarang itu isu di sana tuh begitu, kayak kata Mbak Tika, begitu kompleks. Karena juga di sana bukan hanya ada masalah lingkungan, di sana bukan hanya ada masalah kesehatan, ada juga dampak sosial.
Seperti diskusi awal tadi pas ada otorita di sini, ada kawan kita Bang Jakarias tadi menjelaskan soal konflik lahan, itu kan akhirnya masyarakat bisa saja akhirnya terpecah belah sendiri. Masalah di IKN ini bagi masyarakat yang terdampak ya ini sama kayak kita nonton Warkop, judulnya film Warkop. Maju kena, mundur kena. Dia maju untuk ngelawan juga nggak bisa, mundur ya mau tinggal di mana? Mereka sudah nggak bisa apa-apa jadinya, pasrah. Mau melawan juga susah. Ini proyek sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional kan. Nah, bagaimana sih selama ini menjaga independensi media saat meliput kebijakan pemerintah nih untuk pembangunan PSN ini di IKN? Jadi sebenarnya jadi jurnalis itu punya pegangan yang kita nggak pernah boleh tinggalkan, itu adalah kode etik jurnalistik gitu. Jadi ketika kita menerapkan pure kode etik jurnalistik, kode perilaku, kalau di Aliansi Jurnalis Independen itu kita punya kode etik jurnalistik dan kita punya kode perilaku. Jadi ketika kita menerapkan itu, maka bisa dipastikan bahwa independensi itu akan bisa kita lakukan gitu. Misalnya kalau dari liputan-liputan yang cukup beresiko seperti peliputan IKN. Kenapa beresiko? Karena memang sedang menjadi sorotan dunia bahwa kemudian Indonesia tiba-tiba memindahkan ibu kota negaranya ke satu daerah terpencil gitu, dengan banyak dampak, kemudian dengan banyak konflik gitu. Hal yang paling harus kami lakukan sebagai jurnalis adalah memberikan ruang yang sama, memberikan kesempatan menjawab yang sama, baik itu dari masyarakat, dari warga yang menyampaikan keluhannya, organisasi-organisasi penggiat lingkungan misalnya, dan juga terhadap instansi-instansi yang memang punya kewenangan terhadap persoalan yang kita tulis gitu. Jadi kita benar-benar harus memastikan bahwa berita itu berimbang dan kita memberikan kesempatan yang sama untuk pemerintah melalui instansi-instansinya untuk menjawab segala persoalan yang kita tulis itu. Kemudian yang paling utama lagi memang seorang jurnalis tidak boleh beropini, tidak boleh ngarang, dan tidak boleh menyimpulkan suatu keadaan atau sesuatu hal yang ditulis berdasarkan data dan fakta yang dapat di lapangan. Mungkin seperti itu sih. Jadi bisa independen, bisa aman, dan narasumbernya juga aman. Kalau untuk apanya ke depan ya, pemerintah harusnya lebih peka lah melihat persoalan yang ada di bawahnya. Jangan asal tabrak lurus lah. Sebelum memulai suatu pekerjaan kan kita harusnya bisa melihat dulu apa yang ada di sana, terus kita bisa mitigasi bagaimana risikonya. Nah, harapannya itu bisa didengar. Jangan nanti latah, kalau orang sini bilang tuh latah, tiba-tiba ada masalah ambil langkah selanjutnya itu langkah latah gitu. Nah, itu yang bahaya. Nah, dampaknya adalah di masyarakat lagi-lagi nanti. Kita berharap pemerintah tidak anti kritik ya. Semua pemangku kebijakan, kepentingan yang ada di proyek strategis nasional khususnya IKN ini tidak anti kritik dan memberi ruang untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya, untuk masyarakat didengar, dan mega proyek IKN itu tidak semakin menindas keberadaan masyarakat kecil yang mungkin sulit untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan mudah-mudahan keberadaan teman-teman jurnalis, keberadaan teman-teman AJI, dan juga ini yang semua yang terlibat, LBH, Walhi, dan juga Kurawal tuh kita bisa sama-sama bisa corong untuk masyarakat menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Kartika dan juga Mas Dadang atas waktunya sudah mau sharing-sharing nih bersama kita di sini untuk mendapatkan insight baru juga tentunya. Dan perlu diingat juga di sini kami mengharapkan semua yang terbaik ya untuk Ibu Kota Nusantara, untuk Kalimantan Timur, untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan harapannya segala persoalan yang ada tadi segera dapat
solusinya. Baik, semuanya, saya Clara Claudia Umbo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Ada satu pantun spesial untuk Anda, libur akhir pekan ke kebun raya, supaya bisa melihat bekantan. Sekian dari saya Clara Claudia, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.